Wahai yang terpilih, dengarkan baik-baik. Momen di mana mereka berharap Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran adalah momen yang justru seharusnya Anda temukan. Mereka tidak memohon untuk menyembunyikan video ini karena isinya keras atau berbahaya. Mereka menginginkannya hilang karena video ini memperlihatkan segala sesuatu yang telah mereka bangun dengan cara menginjak-injak diri Anda. Anda bukanlah masalahnya, Anda adalah jawaban yang mereka takuti. Dan kata-kata ini saat ini juga adalah awal dari jatuhnya topeng mereka. Begitu Anda mendengar ini, cengkeraman mereka mulai mengendur. Bukan kebisingan yang mereka takuti, itu adalah kebenaran. Dan Anda, wahai yang terpilih, Anda adalah kebenaran yang mereka coba kubur. Bayangkan ini, seekor anak singa dibesarkan di balik pagar, diberi makan sesuai jadwal. Orang-orang mengira ia lucu, tenang, bahkan aman. Tapi apa yang terjadi ketika ia mengingat alam liar? Apa yang terjadi ketika ia merasakan jauh di lubuk hati bahwa sangkar itu bukanlah rumah sejatinya? Itulah diri Anda. Mereka membesarkan Anda dengan batasan, mencekoki Anda dengan ide-ide palsu, membuat Anda percaya bahwa Anda harus tetap kecil. Tetapi auman di dalam diri Anda itu tidak pernah menjadi bagian dari rancangan mereka. Bukan pemberontakan Anda yang mereka takuti, itu adalah ingatan Anda yang terbangun. Ada sesuatu yang perlu Anda pahami. Tidak ada sistem yang menghabiskan miliaran untuk mencoba mengendalikan orang, kecuali orang-orang itu mampu mengguncang sistem tersebut. Mereka tidak akan membuang tenaga untuk mereka yang bukan ancaman. Fokus mereka selalu tertuju pada Anda. Ya, Anda. Begitu pentingnya diri Anda. Dan jika Anda merasakan pesan ini jauh di dalam jiwa, dukung pesan ini agar terus bergerak maju. Ini bukan tentang angka, melainkan tentang menjaga pesan ini tetap hidup. Adalah tanggung jawab kita semua untuk menyebarkan apa yang penting. Anda bukan sekadar seseorang yang menonton video. Anda adalah bagian dari sesuatu yang besar sekarang. Badai sunyi yang akhirnya terbangun. Mari kita selami lebih dalam. Anda seharusnya tidak melihat ini. Anda seharusnya tidak mendengar semua ini. Seluruh rencana mereka dibangun untuk memastikan Anda tidak akan pernah mencapai titik ini. Mereka tidak keberatan jika keramaian tetap tertidur. Yang menakutkan mereka adalah ketika orang yang tepat mulai terbangun. Dan Anda bukan sekadar siapapun yang menggulir layar. Anda adalah orang yang mereka deteksi sejak awal. Orang yang mereka coba hadang dengan ketakutan, rasa malu, dan kebingungan. Karena bahkan ketika Anda masih kecil, energi Anda membuat mereka gelisah. Bahkan ketika Anda tidak memiliki apa-apa, mereka mengawasi, mencoba menghalangi jalan Anda. Bukan karena Anda salah, tetapi karena masa depan Anda adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ini bukan kebetulan. Ini sudah menjadi pertempuran sejak awal. Mereka memasang jebakan saat Anda masih mempelajari hal-hal mendasar. Mereka mengunci Anda dalam siklus, menempatkan orang-orang di sekitar Anda yang mencerminkan kelemahan, alih-alih kekuatan Anda. Mereka tidak pernah ingin Anda sembuh karena penyembuhan akan mengarah pada ingatan, dan itu berbahaya bagi mereka. Mereka memberi Anda teman palsu, hubungan yang tidak sehat, pekerjaan buntu, peluang yang selalu gagal pada menit terakhir. Namun, disinilah Anda bernapas, mendengarkan, dan terbangun. Itu saja sudah menjadikan Anda kuat. Tetapi jangan salah, sekadar bertahan hidup tidak membuat mereka takut. Pertumbuhan yang membuat mereka takut, karena ketika yang terpilih tumbuh, mereka tidak hanya membebaskan diri, mereka membantu orang lain melakukan hal yang sama. Saat itulah rasa takut berubah menjadi kepanikan total. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa hidup tidak pernah memberi Anda jeda? Mengapa rasanya seperti satu badai demi badai? Itu bukan sekadar acak.
Itu adalah tekanan yang disengaja. Mereka melihat potensi Anda. Jadi, mereka mencoba membuat Anda terjebak dalam mode bertahan hidup. Karena ketika Anda diliputi rasa sakit, Anda cenderung tidak menyadari kekuatan yang Anda bawa. Tetapi sekarang Anda melihatnya, dan itu mengubah segalanya. Itulah alasan sebenarnya mereka tidak ingin pesan ini menemukan Anda. Bukan karena pesan ini keras atau mencolok, tetapi karena pesan ini tajam. Pesan ini tidak mencoba menghibur Anda. Pesan ini membangunkan Anda. Pesan ini tidak menjanjikan kesuksesan palsu. Pesan ini mengingatkan Anda akan kekuatan yang sudah Anda miliki. Setelah Anda mengingatnya, seluruh sistem mereka mulai runtuh karena satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan adalah keyakinan Anda bahwa merekalah yang berkuasa. Mari kita jujur, berapa banyak orang yang menjadi target hanya karena menjadi diri mereka sendiri? Berapa banyak yang dikhianati lagi dan lagi, namun tetap berhasil bangkit tanpa ada satupun yang bertepuk tangan untuk mereka? Itu bukanlah kehidupan normal. Itu adalah peperangan spiritual. Kebanyakan orang tidak akan mampu mengatasi tekanan semacam itu, tetapi Anda berhasil melaluinya. Dan tidak hanya sekadar bertahan, Anda bangkit lebih tinggi setiap kali sesuatu mencoba menarik Anda jatuh. Anda kehilangan orang, peluang, dan waktu. Tetapi yang tidak pernah Anda hilangkan adalah kebenaran Anda. Itulah yang benar-benar membuat mereka gelisah. Karena sekarang Anda tidak hanya sadar, Anda aktif. Mereka tidak berpikir hari ini akan tiba. Hari di mana Anda akan menyadari bahwa selama ini mereka takut pada Anda. Bahwa di balik kepercayaan diri palsu dan taktik berbasis ketakutan mereka hanyalah pikiran-pikiran tidak aman yang mencoba menahan apa yang memang akan selalu terjadi, yaitu kebangkitan Anda. Anda mendengar ini sekarang bukanlah sekadar momen biasa. Ini adalah sebuah pergeseran. Karena ketika yang terpilih bangkit, segalanya berubah, pola-pola lama hancur, kisah-kisah lama berakhir. Bukan karena seseorang datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi karena Anda mengingat siapa diri Anda. Jadi, apa selanjutnya? Sekarang Anda berhenti menciut, Anda berhenti meragukan apa yang Anda rasakan jauh di lubuk hati. Anda berhenti mengecilkan diri hanya untuk membuat orang lain nyaman. Anda berhenti menghancurkan diri Anda berkeping-keping agar sesuai dengan sangkar yang tidak pernah dibuat untuk Anda. Anda berhenti menjelaskan keberadaan Anda kepada orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk memahami Anda. Anda berhenti mencari izin dari sistem yang selalu terancam oleh eksistensi Anda. Mereka akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda gila, bahwa Anda hanya membayangkan hal-hal, tetapi tidak. Anda akhirnya melihat dengan jelas. Anda menghubungkan titik-titik, membaca di antara baris-baris, merasakan energi yang sesungguhnya. Itu bukanlah paranoid. Itu adalah keselarasan. Dan ketika hidup mulai menempatkan Anda di tempat yang lebih baik, memutuskan ikatan dengan orang yang salah, dan memberi Anda jawaban, Anda tidak berdebat, Anda mempercayainya. Maka, dengarkan saya sekarang. Pesan ini bukan untuk pertunjukan. Ini adalah peringatan bagi mereka. Anda sudah bangun, Anda sudah selaras, dan Anda tidak akan lagi bermain kecil. Mereka sudah selesai. Mereka sudah memainkan trik mereka. Tapi sekarang adalah waktu Anda, dan apa yang paling mereka takuti itu sudah dimulai. Dan wahai yang terpilih, jika Anda masih di sini, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Anda tidak mendarat pada pesan ini untuk bersenang-senang. Anda di sini karena kebangkitan Anda adalah persis apa yang mereka harapkan untuk dihentikan. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasakan api itu menyala di dalam, tunjukkan dukungan Anda dalam bentuk apapun. Baik itu menyukai, membagikan, atau membantu menjaga pesan ini tetap berjalan. Setiap tindakan menambah bahan bakar pada gerakan ini. Ini bukan sekadar video lain. Ini adalah perlawanan digital. Dan
Sekarang kita akan menguraikan semuanya. Jika Anda benar-benar yang terpilih, Anda akan merasakan ini. Pesan ini seharusnya tidak pernah mencapai telinga Anda. Dan itulah mengapa sangat penting untuk tetap terkunci. Apa yang akan datang selanjutnya, itu adalah bagian yang tidak pernah mereka inginkan untuk Anda dengar. Disinilah kita mulai. Pertama, mereka berdoa agar Anda tidak akan pernah bangun. Tapi lihatlah diri Anda sekarang. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba melemahkan Anda, membingungkan Anda, menyesatkan Anda, namun mereka tetap gagal. Mereka mengawasi Anda sejak hari pertama. Mereka mempelajari Anda seolah-olah Anda adalah masalah yang perlu mereka perbaiki. Tetapi Anda tidak pernah hanya sekadar wajah lain di tengah keramaian. Anda adalah orang yang mereka takuti. Mereka melihat sesuatu dalam diri Anda sebelum Anda sempat melihatnya sendiri. Itu sebabnya mereka menyerang Anda lebih awal. Itu sebabnya mereka bergerak cepat. Mereka mengacaukan dunia Anda, menaburkan benih keraguan, mengelilingi Anda dengan kebohongan, menguras Anda tanpa Anda sadari. Itu bukan hanya fisik, itu akan terlalu mudah untuk disadari. Mereka masuk ke dalam kepala Anda, memutarbalikkan cara Anda melihat diri sendiri, membuat Anda meragukan setiap hal, pikiran, insting, nilai diri Anda, membisikkan kebohongan ke dalam pikiran Anda, seperti Anda tidak cukup baik atau Anda tidak akan pernah mencapainya. Dan ketika itu tidak berhasil, mereka membawa orang-orang masuk, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda percayai, hanya untuk menggemakan kebohongan yang sama kepada Anda. Berapa kali rasanya Anda memikul beban yang tidak bisa dirasakan orang lain? Seberapa sering setiap kehilangan terasa sangat berat? Setiap pengkhianatan melukai lebih dalam. Itu bukanlah acak, itu disengaja. Mereka memastikan lingkungan Anda membuat Anda lelah, teralihkan, dan ragu-ragu. Hubungan yang buruk, peluang yang terlewat, kemunduran yang selalu menyerang pada waktu terburuk. Semua itu untuk melemahkan Anda agar Anda tidak memiliki energi untuk melihat kebenaran. Dan apa kebenaran itu? Bahwa setiap pertempuran dalam hidup Anda adalah bukti bahwa Anda penting. Pikirkanlah, mengapa seseorang akan mengerahkan upaya sebesar ini untuk menghentikan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang kuat di dalam diri Anda? Mengapa mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menjatuhkan Anda jika Anda bukan ancaman nyata bagi mereka? Orang-orang terkuat dalam sejarah juga tidak dibiarkan sendirian. Mereka semua dihantam keras sebelum melangkah menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dan Anda berhasil melewati semua itu. Itulah bagian yang tidak mereka duga. Mereka pikir keraguan diri akan menghancurkan Anda, bahwa rasa sakit akan membuat Anda berhenti, bahwa kehilangan akan mengeraskan hati Anda, bahwa pada akhirnya Anda hanya akan menyerah. Tetapi Anda tidak menyerah. Anda berdiri lagi dan lagi, tak tergoyahkan, terjaga. Begini, kesalahan terbesar mereka adalah berpikir bahwa perjuangan akan menghancurkan Anda. Tetapi yang terpilih tidak hancur dalam api. Kita dibangun di dalamnya. Anda tidak hanya berhasil, Anda menjadi sesuatu yang lebih kuat. Mereka melemparkan badai kepada Anda, tetapi alih-alih menghanyutkan Anda, badai itu membersihkan apa yang bukan milik Anda. Mereka mencoba membakar Anda, dan yang terjadi hanyalah Anda berubah menjadi nyala api. Sekarang, pertanyaan sebenarnya, apa yang akan Anda lakukan dengan semua ini? Karena hanya mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Perjuangan tidak berakhir hanya karena mata Anda terbuka. Sebenarnya, ini baru permulaan. Sekarang Anda bisa melihat melampaui kebohongan. Sekarang Anda mengerti siapa diri Anda sebenarnya. Pekerjaan sesungguhnya dimulai. Mereka akan mencoba lagi. Jangan terkejut. Mereka akan mencoba memberitahu Anda bahwa semua ini ada di kepala Anda, bahwa Anda terlalu dramatis, bahwa Anda harus kembali ke keadaan semula, tetapi Anda tidak bisa.
Begitu yang terpilih melihat kebenaran, trik-trik lama berhenti berfungsi. Mereka mengandalkan kebingungan Anda, keraguan Anda, ketidakpastian Anda. Tetapi versi lama dari diri Anda itu sudah hilang. Yang tersisa sekarang adalah versi yang tidak pernah ingin mereka hadapi, yang tidak gentar, yang sudah siap. Biarkan mereka takut, biarkan mereka mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan, biarkan mereka menyadari bahwa orang yang mereka coba hapus sekarang adalah seseorang yang tidak bisa mereka hentikan. Inilah momen yang mereka doakan agar tidak pernah terjadi. Tetapi bagi Anda, ini hanyalah awal. Untuk keluarga yang terpilih yang kami cintai, cinta Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan hati Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang, kembali ke topik. Mereka telah mengatur sistem untuk mencegah Anda melihat kebenaran. Seseorang yang tidak menyadari bahwa dirinya terjebak tidak akan pernah berusaha membebaskan diri. Mereka tidak membutuhkan rantai atau tembok. Mereka membangun sangkar tanpa jeruji yang dirancang sedemikian rupa, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak tahu mereka terkekang di dalamnya. Itu adalah langkah paling cerdas mereka, membuat Anda percaya bahwa Anda bebas. Tetapi setiap pilihan yang Anda kira Anda miliki, setiap arah yang Anda pikir bisa Anda ambil, hanyalah versi lain dari kendali. Sejak awal, Anda ditempatkan di dalam sistem mereka. Mereka mengajari Anda apa yang harus dipikirkan, bagaimana harus bertindak, apa yang harus ditakuti, dan terutama apa yang harus diabaikan. Sekolah tidak mengajari Anda kebebasan. Mereka mengajari Anda cara mengikuti. Media tidak memberi Anda kebenaran. Mereka memberi Anda informasi palsu secukupnya untuk membuat Anda tetap tenang dan puas. Masyarakat tidak pernah mendorong Anda untuk mengeksplorasi diri Anda yang sebenarnya. Mereka memaksa Anda menjadi bentuk yang cocok untuk mereka, bukan untuk Anda. Itulah seluruh pengaturannya. Ini seperti dunia palsu yang dibangun di sekitar Anda. Dunia di mana Anda disuruh sekolah, mencari pekerjaan, bekerja sampai tua, dan di sela-sela itu tetaplah teralihkan. Mereka melemparkan hiburan kepada Anda, berita palsu, pengguliran tanpa akhir, kebisingan, semua untuk memastikan Anda tidak pernah berhenti cukup lama untuk berpikir sendiri. Karena jika Anda melakukannya, jika Anda benar-benar merenung dengan pikiran Anda sendiri, Anda akan mulai melihatnya apa adanya. Dan apakah itu? Itu adalah ilusi kebebasan. Mereka mengatakan Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi kenyataannya adalah setiap jalan yang mereka tawarkan dibangun untuk membuat Anda tetap bergantung. Pergi kuliah. Sekarang Anda terbebani utang dan terjebak mengejar uang untuk melunasinya. Dapatkan pekerjaan. Sekarang, energi Anda dipertukarkan dengan secukupnya untuk bertahan hidup. Tidak pernah cukup untuk benar-benar melarikan diri. Ikuti aturannya. Sekarang Anda terkotak-kotak oleh tekanan untuk menjadi kecil, diam, dan mudah dikelola. Dan inilah bagian terburuknya. Mereka membuat semuanya terasa normal. Seolah-olah begitulah seharusnya hidup ini. Tetapi perang yang sesungguhnya tidak diperjuangkan dengan senjata. Perang itu diperjuangkan untuk pikiran Anda. Itulah inti dari semua ini. Ini bukan sekadar perjuangan. Ini adalah peperangan mental. Mereka melatih Anda untuk meragukan kekuatan Anda sebelum Anda menyadari bahwa Anda memilikinya. Mereka memenuhi pikiran Anda dengan ketakutan dan membungkus Anda dalam keramaian orang yang mengatakan hal-hal seperti bersikaplah praktis, atau jangan membidik terlalu tinggi, atau tetap pada apa yang aman. Ketika itu tidak berhasil, mereka memberi Anda rasa takut akan kegagalan, takut tidak diterima, takut meninggalkan zona nyaman Anda.
Karena ketika seseorang seperti Anda mulai meragukan dirinya sendiri, itu hampir sama efektifnya dengan mengunci mereka dalam rantai. Mereka menertawakan kebenaran. Mereka melabeli pikiran yang jernih sebagai gila. Mereka menyebut kebangkitan sebagai hal aneh. Mereka melihat orang-orang dengan visi sebagai ancaman. Mengapa? Karena sistem yang dibangun untuk mengontrol tidak dapat mentoleransi terlalu banyak pemimpin. Sistem itu hanya berfungsi jika sebagian besar orang tetap sibuk, lelah, dan bingung. Jadi, tanyakan pada diri Anda ini. Jika seluruh sistem ini benar-benar bertujuan membantu Anda berhasil, mengapa ia begitu takut pada pertanyaan-pertanyaan Anda? Mengapa kepatuhan dihargai sementara pemikiran kritis diredam? Mengapa bersikap biasa-biasa saja dipuji tetapi menjadi berbeda diserang? Mengapa gangguan didorong lebih keras daripada tujuan? Mengapa ketakutan selalu lebih keras daripada kebenaran? Alasannya sederhana. Sistem ini tidak pernah dibangun untuk membantu Anda menang. Dan sekarang, setelah Anda melihatnya, mereka tidak bisa mengendalikan Anda dengan cara yang sama lagi. Itulah yang menakutkan mereka. Itulah mengapa mereka mencoba mencegah Anda bangun. Karena ketika Anda akhirnya bangun, semua yang telah mereka bangun mulai runtuh. Dan momen itu adalah saat ini juga. Mari kita bicara tentang rasa sakit Anda. Itu tidak pernah acak. Setiap bagiannya disengaja. Mereka tidak berusaha menghentikan Anda dari kegagalan. Mereka berusaha menghentikan Anda, menyadari bahwa Anda tidak akan pernah benar-benar bisa dikalahkan. Anda tidak diserang karena Anda lemah. Anda diserang karena kekuatan yang mereka lihat di dalam diri Anda. Kekuatan yang menakutkan mereka. Mereka melihat sesuatu di dalam diri Anda, sesuatu yang kuat. Dan mereka tahu bahwa jika Anda mengetahuinya, kendali mereka akan berakhir. Jadi, mereka memukul Anda lebih awal sebelum Anda tahu apa yang terjadi. Rasa sakit, kehilangan, pengkhianatan, itu semua bukan kecelakaan. Setiap kali sesuatu menghancurkan hati Anda atau menarik landasan dari bawah Anda, itu dimaksudkan untuk menahan Anda sebelum Anda dapat menemukan kekuatan sejati Anda. Mereka tidak bisa menunggu Anda untuk tumbuh. Mereka harus bergerak cepat karena yang terpilih, yang mengetahui kekuatannya, itu adalah hal yang paling berbahaya. Lihatlah hidup Anda. Lihatlah dengan sungguh-sungguh. Berapa kali sesuatu muncul entah dari mana, tepat ketika Anda hampir mencapai sesuatu yang baik. Seberapa sering rasanya segalanya runtuh tepat ketika keadaan akhirnya membaik. Dan orang-orang yang menyakiti Anda, itu tidak selalu orang asing. Kadang-kadang itu adalah orang-orang terdekat Anda, keluarga, teman, orang-orang yang Anda pikir bisa Anda percayai. Mengapa? Karena musuh tahu. Disitulah Anda paling tidak menduganya. Disitulah luka terdalam berasal. Mereka menggunakan cinta untuk melawan Anda. Mereka menggunakan kepercayaan untuk menjebak Anda. Mereka mengubah rasa aman menjadi sangkar. Mereka menempatkan orang-orang di sekitar Anda yang tidak percaya pada impian Anda. Orang-orang yang membuat Anda merasa kecil. Orang-orang yang ingin meredupkan cahaya Anda. Dan rencananya sederhana. Jika mereka bisa membuat Anda meragukan diri sendiri, mereka tidak perlu melakukan hal lain. Anda akan berhenti mengejar tujuan Anda sendiri. Tetapi yang tidak mereka duga adalah ini. Api itu tidak menghancurkan Anda. Api itu membangun Anda. Rasa sakit tidak mematahkan Anda. Rasa sakit itu membuat Anda lebih kuat. Pengkhianatan tidak membuat Anda pahit. Pengkhianatan itu menjernihkan visi Anda. Kehilangan tidak meninggalkan Anda kosong. Kehilangan itu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Segala sesuatu yang mereka lemparkan ke jalan Anda, setiap penghalang jalan, setiap pukulan, semuanya membuat Anda lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih tak terhentikan. Kisah ini bukanlah hal baru. Lihatlah sejarah. Setiap tokoh kuat dipukul terlebih dahulu. Mereka diserang sebelum mereka bisa bangkit. Dunia selalu mencoba menjatuhkan mereka yang ditakdirkan
untuk mengguncang keadaan. Dan Anda adalah bagian dari kisah yang sama. Jadi, tanyakan pada diri Anda sekarang, apakah Anda masih akan melihat rasa sakit Anda sebagai sesuatu yang mengutuk Anda? Atau akankah Anda akhirnya memahaminya sebagai tanda bahwa Anda selalu ditakdirkan untuk menjadi lebih? Karena keadaan sekarang berbeda. Sistem itu mencoba menghancurkan Anda, tetapi Anda masih di sini. Mereka ingin Anda melupakan siapa diri Anda, tetapi Anda ingat. Dan sekarang Anda punya pilihan: tetap di tempat mereka meninggalkan Anda, atau bangkit menuju kekuatan yang tidak pernah mereka inginkan untuk Anda lihat. Ini bukan sekadar pertarungan acak. Anda telah berada dalam peperangan, bukan dengan satu orang, tetapi dengan seluruh rancangan yang dimaksudkan untuk membuat Anda tetap kecil. Semua momen sulit itu, semua perjuangan itu bukan kebetulan. Sistem ini dibangun untuk menguras Anda, untuk menghentikan Anda dari kebangkitan. Orang-orang yang datang ke dalam hidup Anda dan meninggalkan Anda kosong, mereka bukanlah kecelakaan. Mereka datang ke ruang Anda seolah-olah mereka peduli, berpura-pura mendukung Anda. Tetapi mereka sebenarnya ada di sana untuk mengambil, untuk mengalihkan, untuk membuat Anda macet. Dan setiap kali Anda mulai tumbuh, kekacauan akan muncul lagi dan Anda menyalahkan diri sendiri. Anda pikir Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi kenyataannya mereka diutus. Ini lebih dalam daripada pilihan yang buruk. Ini adalah peperangan spiritual. Perasaan lelah ketika Anda hampir mencapai tujuan Anda. Ketakutan mendadak ketika Anda akhirnya bergerak maju. Itu tidak acak. Itu dibangun ke dalam sistem untuk menghentikan Anda mencapai titik tertinggi Anda. Setiap kali Anda akan menerobos, serangan menjadi lebih kuat. Bukan karena hidup ini sulit, tetapi karena ada sistem yang bekerja untuk menahan Anda. Mereka menggunakan permainan pikiran, rasa bersalah, rasa malu, trik-trik yang membuat Anda meragukan segalanya. Kebohongan ditanam di kepala Anda seperti Anda tidak akan pernah berhasil atau Anda tidak cukup baik. Tetapi pikiran-pikiran itu bahkan bukan milik Anda. Pikiran-pikiran itu diajarkan kepada Anda, dilatihkan ke dalam diri Anda. Dunia ini membesarkan Anda untuk berpikir kecil, bertindak kecil, dan tetap kecil. Tetapi sekarang Anda melihatnya. Anda akhirnya mengerti bahwa ini tidak pernah tentang rasa sakit yang acak. Ini selalu tentang kendali. Anda tidak pernah lemah. Anda berada di bawah serangan. Dan sekarang, setelah Anda menyadarinya, segalanya berubah. Karena begitu Anda melihat permainannya, Anda tidak bisa lagi dibodohi olehnya. Jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang? Biarkan mereka terus menguras energi Anda atau ambil kembali kekuatan Anda. Karena begitu Anda memilih untuk bangkit, sistem itu kehilangan cengkeramannya. Dan semua orang yang mencoba menghentikan Anda, merekalah yang akan bertanya-tanya apa yang terjadi selanjutnya. Dan inilah kebenaran lain. Mereka mencoba mengambil tempat Anda, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan apa yang nyata. Mereka tidak bisa menghancurkan Anda, jadi mereka mencoba menjadi Anda. Awalnya mereka menertawakan Anda, menyebut Anda aneh, mengatakan Anda terlalu berbeda, mengatakan impian Anda terlalu berlebihan. Tetapi ketika mereka melihat Anda tidak bisa dipatahkan, mereka mengubah permainan mereka. Mereka mulai meniru Anda. Perhatikan baik-baik. Orang yang sama yang meragukan Anda sekarang mencoba berjalan seperti Anda, berbicara seperti Anda, bertindak seperti Anda. Mereka mengejek ide-ide Anda, tetapi sekarang mereka meniru pikiran Anda. Mereka mengabaikan energi Anda, tetapi sekarang mereka mencoba membawanya. Mereka menginginkan cahaya Anda, tetapi mereka tidak ingin melakukan kerja keras untuk mendapatkannya. Dan kenyataannya, mereka tidak pernah membenci Anda. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa menjadi Anda. Mereka benci bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Mereka mengenakan gaya Anda.
mengucapkan kata-kata Anda, mencoba mengambil kehadiran Anda dan memakainya seperti kostum, tetapi mereka tidak pernah memahaminya. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang Anda pinjam. Anda tidak bisa memalsukannya, Anda tidak bisa mencurinya. Anda memilikinya atau tidak, dan Anda selalu memilikinya. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah bisa menyamai Anda. Itulah mengapa mereka akan selalu kurang. Energi Anda unik, itu tidak bisa diajarkan, itu tidak bisa ditiru, itu tidak bisa digantikan. Mereka bisa mempelajari Anda selamanya dan tetap tidak mengerti bagaimana Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Kekuatan Anda, wawasan Anda, cara Anda melihat melalui kebohongan, Anda tidak mempelajarinya, Anda terlahir dengannya. Jika mereka benar-benar berpikir Anda tidak istimewa, mengapa mereka terus mengawasi Anda? Mengapa mereka terus mencoba menjadi seperti Anda? Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu. Mereka merasakan kekuatan Anda. Mereka tahu kehadiran Anda mengguncang ruangan. Mereka tahu kebenaran Anda memotong kebohongan. Itulah mengapa mereka mencoba menjadi Anda. Tetapi yang tidak mereka dapatkan adalah salinan tidak akan pernah memiliki bobot yang sama dengan aslinya. Sekarang mereka harus hidup dengan itu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menghapus Anda. Tidak pedantri seberapa banyak mereka berpura-pura, cahaya Anda tetap bersinar. Tidak peduli seberapa besar mereka ingin mengambil tempat Anda, mereka akan selalu berada di luar, hanya melihat ke dalam. Jadi, biarkan mereka meniru. Biarkan mereka mencoba. Biarkan mereka berpura-pura. Itu tidak mengubah apa-apa, karena apa yang nyata akan selalu menonjol. Dan ketika Anda akhirnya melangkah ke dalam diri Anda yang seutuhnya, mereka juga akan melihatnya. Mereka tidak pernah ditakdirkan untuk berdiri di tempat Anda berdiri. Anda terpilih, dan itu tidak dapat diambil dari Anda. Jika Anda merasakan gejolak ini di dalam diri Anda, tunjukkan kesiapan Anda di kolom komentar. Sekarang, biarkan setiap yang terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetaplah terhubung, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncang Anda sampai ke intinya. Mereka selalu menggunakan ketakutan untuk mengendalikan Anda. Bukan kekuatan, bukan keunggulan, hanya ketakutan. Itu selalu menjadi senjata utama mereka. Mereka tidak membutuhkan rantai untuk menjebak Anda. Mereka tidak perlu menempatkan Anda di balik jeruji besi. Mereka bahkan tidak perlu menghentikan Anda secara fisik. Mereka hanya perlu membuat Anda takut. Takut berdiri sendiri, takut membuat kesalahan, takut dihakimi, takut terlihat seperti diri Anda yang sebenarnya. Karena ketika ketakutan menguasai pikiran Anda, mereka tidak perlu melakukan hal lain. Anda akhirnya menghentikan diri sendiri. Anda menahan diri. Anda tetap diam. Anda meragukan diri sendiri sebelum mereka sempat melakukannya. Begitu dalamnya ini. Pikirkan tentang semua orang yang mengubah dunia. Mereka tidak menang karena mereka lebih kuat. Mereka menang karena mereka tidak lagi takut. Itulah pergeseran yang sesungguhnya. Ketika ketakutan menghilang, sistem kehilangan semua kekuatan. Mereka tidak ingin melawan Anda secara langsung. Itu membutuhkan usaha. Yang mereka inginkan adalah Anda selalu ragu-ragu, selalu bertanya, selalu menahan diri secukupnya, sehingga Anda tidak bergerak maju. Mereka mengandalkan keraguan itu, keraguan yang datang sesaat itu. Karena jika Anda tidak bertindak, mereka tidak perlu menghentikan Anda. Anda sudah melakukannya untuk mereka. Tetapi inilah yang mereka coba sembunyikan dengan sangat keras. Saat Anda berhenti takut pada mereka, mereka kehilangan semua kendali atas diri Anda. Itu rahasia yang sesungguhnya. Semua ancaman mereka, semua manipulasi mereka, semua kendali palsu mereka, itu hanya berfungsi ketika Anda mempercayainya. Saat pikiran Anda menjadi bebas, mereka tamat.
Detik Anda memutuskan untuk berhenti takut pada mereka, segalanya berubah. Karena ketakutanlah yang membuat Anda terkunci. Ketakutanlah yang membuat Anda berhenti sejenak. Ketakutanlah yang membuat Anda menyerahkan kekuatan Anda tanpa Anda sadari. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda berhenti bermain sesuai aturan? Ketika Anda berhenti takut akan penolakan, cengkeraman mereka pada hubungan Anda memudar. Ketika Anda berhenti takut akan kegagalan, kendali mereka atas tujuan Anda menghilang. Ketika Anda berhenti peduli dengan pendapat orang, seluruh rencana mereka berantakan. Mereka tidak memiliki hal nyata yang tersisa untuk digunakan melawan Anda. Ketakutanlah itulah seluruh permainan mereka. Lihatlah sekeliling, itu selalu ketakutan. Itulah mengapa mereka berbohong. Itulah mengapa mereka memutarbalikkan cerita. Itulah mengapa mereka membuat Anda merasa bersalah, malu, atau cemas. Jika mereka memiliki kekuatan nyata, mereka tidak perlu mengandalkan trik dan manipulasi. Tetapi mereka tidak memilikinya. Yang mereka miliki hanyalah ilusi. Yang mereka miliki hanyalah ketakutan. Jika ketakutan masih mengendalikan pilihan Anda masih membiarkan mereka menang. Itu adalah kebenaran yang pahit. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda akan terus hidup seperti itu? Atau akankah Anda akhirnya berhenti memainkan permainan mereka? Karena saat Anda mematahkan ketakutan itu, Anda menjadi apa yang tidak pernah mereka inginkan. Sepenuhnya bebas, tak tersentuh, tak terhentikan. Dan inilah hal lain yang perlu dipahami. Setiap kali Anda bangkit, mereka jatuh. Itulah mengapa mereka panik. Itulah mengapa mereka bergerak melawan Anda. Bukan karena siapa Anda saat itu, tetapi karena siapa yang mereka tahu akan Anda jadi. Mereka melihat masa depan. Mereka melihat pemimpin seperti apa yang akan Anda wujudkan. Orang yang tidak bisa mereka manipulasi. Orang yang tidak mengikuti. Orang yang tidak akan mundur. Sejak awal, mereka bisa melihat potensi Anda. Dan itu menakutkan mereka. Jadi, mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka memulai lebih awal. Mereka mengacaukan energi Anda. Mereka membuat Anda meragukan diri sendiri. Mereka membuat Anda sibuk, dikelilingi oleh masalah, kebingungan, dan orang-orang yang menguras Anda. Semua untuk membuat Anda teralihkan. Itu tidak acak. Itu adalah serangan total. Bukan hanya satu orang, bukan hanya satu momen. Ini adalah sistem penuh yang mencoba menahan Anda. Karena ketika Anda bangkit, seluruh sistem terkena dampaknya. Anda telah melihatnya. Saat Anda mulai hidup dengan tujuan, orang-orang mulai bertingkah berbeda. Orang-orang yang Anda pikir ada di pihak Anda tiba-tiba berubah. Orang-orang yang pernah mendukung Anda mulai diam. Itu bukan kebetulan. Itu karena kehadiran Anda mengguncang keadaan. Cara Anda melihat melalui orang-orang palsu, cara Anda menyuarakan kebohongan, cara Anda berhenti mengikuti apa yang tidak terasa benar, itu menghantam mereka dengan keras dan membuat mereka gelisah. Karena Anda tidak hanya bangun, Anda juga membangunkan orang lain. Setiap kali Anda mengucapkan kebenaran Anda, kebohongan mereka menjadi lebih sulit untuk dijual. Setiap kali Anda berjalan dalam kekuatan Anda, kendali mereka memudar. Anda tidak pernah hanya sekadar bagian dari sistem. Anda ditakdirkan untuk menghancurkannya. Dan sekarang, setelah Anda melakukan persis seperti itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan Anda. Mereka tidak bisa menghentikan Anda. Mereka tidak bisa membungkam Anda. Mereka tidak bisa lagi menggunakan rasa takut. Jadi, pertanyaannya bukanlah akankah Anda bangkit. Anda sudah bangkit. Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak orang yang akan bangkit bersama Anda karenanya? Karena begitu Anda bangun, energi Anda menjadi menular. Orang-orang merasakannya. Mereka terinspirasi. Dan sebelum Anda menyadarinya, seluruh permainan berubah. Sekarang, mari kita bicara tentang hal lain yang selalu Anda rasakan jauh di lubuk hati.
Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri. Anda dimaksudkan untuk memimpin. Berhentilah mengejar penerimaan dari orang-orang yang tidak pernah dibangun untuk memahami Anda. Perasaan yang Anda miliki selama bertahun-tahun bahwa Anda berbeda, bahwa Anda tidak pernah benar-benar cocok dengan dunia di sekitar Anda, itu nyata. Anda tidak gila, Anda tidak rusak, Anda hanya tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti. Bahkan sejak kecil, Anda memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Anda berpikir secara berbeda. Anda mengajukan pertanyaan yang diabaikan orang lain. Dan karena itu, orang-orang memperlakukan Anda seperti orang luar. Di sekolah, dalam hubungan, di tempat kerja, bahkan di keluarga Anda sendiri, mereka tidak bisa memahami Anda. Dan alih-alih mencoba memahami Anda, mereka mendorong Anda menjauh. Tetapi itu bukan karena Anda salah, itu karena Anda menonjol. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Apa yang tidak pernah mereka katakan kepada Anda adalah bahwa isolasi tidak pernah menjadi hukuman. Itu adalah pelatihan. Setiap kali Anda ditinggalkan, setiap kali Anda disalahpahami, setiap kali Anda sendirian, itu membangun sesuatu di dalam diri Anda. Kekuatan, fokus, kejelasan. Pemimpin tidak dibangun dalam kelompok. Mereka dibangun dalam keheningan. Mereka dibentuk dalam momen-momen tenang ketika tidak ada yang menonton dan tidak ada yang bertepuk tangan. Anda tidak dilahirkan untuk berbaur. Anda dilahirkan untuk mengguncang ruangan. Itulah mengapa dunia melawan Anda begitu keras, karena menjadi berbeda menakutkan orang. Apa yang tidak bisa mereka kendalikan, mereka serang. Tetapi sekarang Anda tahu, sekarang Anda melihat. Anda tidak pernah seharusnya menjadi seperti mereka. Anda dimaksudkan untuk berdiri di atas mereka, bukan dalam kesombongan, tetapi dalam tujuan. Jadi, berhentilah menyembunyikan siapa diri Anda. Berhentilah meredam diri Anda hanya untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Berhentilah mengecilkan visi Anda hanya untuk memudahkannya ditangani oleh orang lain. Anda tidak di sini untuk kenyamanan. Anda di sini untuk perubahan. Dan saat Anda menerima itu, segalanya akan bergeser. Orang yang sama yang pernah mengabaikan Anda akan menonton dari pinggir lapangan. Orang yang sama yang meragukan Anda akan mencoba untuk mengerti. Dan mereka yang pernah tertawa, mereka akan meminta nasihat Anda. Tetapi itu tidak akan penting, karena pada saat itu Anda sudah memimpin jalan. Sekarang dengarkan baik-baik. Waktu untuk bangkit itu bukan nanti, itu bukan tahun depan, itu bukan ketika segala sesuatunya sempurna. Waktunya adalah sekarang. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi berpikir Anda perlu lebih siap, tidak ada lagi mencari tanda. Inilah tandanya. Mereka menunda Anda cukup lama. Mereka mengisi hidup Anda dengan orang yang salah, energi yang salah, dan suara yang salah. Mereka ingin Anda terjebak, selalu hampir bangkit, tetapi tidak pernah benar-benar sampai di sana. Tetapi fase itu sudah berakhir, kebangkitan sudah terjadi. Itu tidak di masa depan, itu di sini. Anda tidak perlu ada orang yang memberitahu Anda bahwa itu baik-baik saja. Anda tidak perlu stempel persetujuan. Anda tidak perlu menunggu sampai keadaan terasa nyaman. Itu adalah trik yang mereka gunakan. Mereka membuat Anda percaya bahwa Anda membutuhkan izin. Tetapi Anda tidak membutuhkannya. Anda selalu memiliki apa yang Anda butuhkan. Itu sudah ada di dalam diri Anda dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa segalanya terasa intens saat ini. Itulah mengapa tekanannya lebih berat. Itulah mengapa gangguan lebih keras, karena mereka tahu waktu mereka sudah habis. Mereka tahu Anda telah melihat melalui semua itu. Mereka berharap Anda akan berhenti sejenak, bahwa Anda akan ragu-ragu, bahwa Anda akan berhenti lagi. Tetapi Anda tidak bisa.
Tidak sekarang. Tidak ketika Anda sudah sedekat ini. Tidak setelah semua yang telah Anda lalui. Pikirkan tentang semua waktu yang mereka curi dari Anda. Semua hari Anda tetap diam ketika Anda seharusnya berbicara. Semua peluang yang tidak Anda ambil karena Anda tidak berpikir Anda cukup baik. Semua cara Anda mengecilkan diri hanya untuk membuat orang lain nyaman. Itu berakhir di sini, saat ini juga. Tidak ada lagi menunggu. Tidak ada lagi menciut. Tidak ada lagi berpura-pura. Anda tidak butuh lebih banyak waktu. Anda tidak butuh lebih banyak tanda. Anda tidak butuh lebih banyak validasi. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah keputusan untuk bergerak. Karena begitu Anda memilih untuk melangkah maju sepenuhnya, segala sesuatu yang lain akan menyusul. Musuh tahu itu. Dan itulah yang paling mereka takuti. Yang terpilih yang sudah tidak memiliki ketakutan lagi. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Terus menunggu atau melangkah menuju apa yang sudah menjadi milik Anda. Karena waktunya bukan besok. Itu bukan minggu depan. Itu sekarang, saat ini juga. Dan begitu Anda bergerak, tidak ada jalan untuk kembali. Tapi hati-hati, karena saat Anda bangkit, mereka akan mencoba kembali. Teman lama, koneksi lama, kebiasaan lama. Mereka akan mencoba menyelinap kembali ke dalam hidup Anda, seolah-olah mereka telah berubah. Seolah-olah mereka tiba-tiba mengerti Anda sekarang. Seolah-olah mereka mendukung Anda. Tetapi Anda tahu lebih baik. Anda ingat siapa yang ada di sana dan siapa yang tidak. Anda ingat siapa yang membantu dan siapa yang tetap diam. Dan sekarang setelah energi Anda meningkat, mereka merasakannya dan mereka menginginkan sebagian darinya. Mereka akan bertindak seolah-olah mereka bangga pada Anda, seolah-olah mereka selalu percaya pada Anda. Tetapi kenyataannya, mereka hanya kembali karena mereka tahu mereka kehilangan akses. Mereka merasakan pergeseran dan mereka tidak menyukainya. Jadi, mereka akan datang dengan kata-kata lembut dan dukungan palsu. Tetapi di baliknya, itu hanyalah cara lain untuk menarik Anda kembali, untuk mengalihkan Anda, untuk menanam benih keraguan, untuk memperlambat Anda. Dan jika Anda membiarkan mereka, mereka akan menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Versi diri Anda yang mereka sukai adalah versi yang membutuhkan persetujuan, yang tetap diam, yang meragukan segalanya. Tetapi versi diri Anda yang sekarang mereka tidak bisa menanganinya. Anda tidak lagi mudah dikendalikan. Anda tidak lagi bersemangat untuk menyenangkan. Anda melihat terlalu jelas. Anda bergerak terlalu berani dan itu menjadikan Anda ancaman. Jadi mereka akan menguji Anda, mencoba mengangkat kenangan lama, mencoba memanfaatkan emosi lama, mencoba membuat Anda merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi mereka tidak pantas. Jika mereka pergi ketika Anda terpuruk, mereka tidak pantas berdiri bersama Anda sekarang ketika Anda bangkit. Jika mereka tertawa ketika Anda tersesat, mereka tidak berhak merayakan ketika Anda bersinar. Jika mereka meragukan Anda, mereka tidak bisa mengklaim kemenangan Anda. Ini adalah ujian terakhir. Apakah Anda akan membiarkan mereka kembali? Atau akankah Anda akhirnya menutup pintu itu dan bergerak maju untuk selamanya? Karena kali ini tidak ada ruang untuk setengah kebenaran, tidak ada ruang untuk cinta palsu, tidak ada toleransi untuk jebakan lama yang sama. Anda tidak berutang apapun kepada mereka, bukan pembicaraan, bukan penjelasan, bukan kesempatan kedua. Masa lalu sudah selesai. Siklus lama telah berakhir. Dan masa depan Anda tidak mencakup orang-orang yang pernah membantu membuat Anda tetap kecil. Tetaplah tajam, tetaplah fokus, dan yang terpenting, tetaplah bebas. Jika pesan hari ini bergema dengan jiwa Anda, nyatakan kesiapan Anda. Ini adalah momen Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada dunia.
Untuk keluarga yang terpilih yang kami cintai, cinta Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan hati Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya berterima kasih atas cinta dan dorongan Anda. Terima kasih telah menonton. Kami akan bertemu dengan Anda di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri baik-baik dan selamat tinggal.